Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Rahmat Kresna dengan NIM 118202024 dari kelas 5F Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebenaran ilmiah. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel SSOSI MAG UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Arti kebenaran. Manusia pada fitrahnya untuk mengetahui sebuah kebenaran dalam hidupnya. Kebenaran sendiri dalam bahasa Arab disebut sebagai al-haq, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut truth. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebenaran menunjukkan kepada keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh benar adanya. Kita ketahui apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat harus sesuai dengan kenyataan. Kebenaran tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Kita ketahui bahwasannya pengetahuan sangat menjunjung tinggi pada kebenaran. Seorang peneliti harus memiliki sikap yang jujur terhadap apa yang ia lakukan dengan hasil yang ia kerjakan. Lalu kemudian adalah kebenaran yang dikaitkan dengan sifat karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah kebenaran pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan tersebut. Seperti contohnya, ada yang menyebutkan bahwasannya bumi itu bulat, sehingga banyak beberapa orang astronot pergi ke luar sana untuk mengetahui apakah benar bumi itu bulat atau tidak. Lalu kemudian adalah teori-teori kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi. Itu artinya kebenaran harus koresponden sesuai dengan kenyataan. Seperti contohnya, Bandung merupakan ibu kota dari Jawa Barat. Pada kenyataannya, Bandung memang benar ibu kota dari Jawa Barat. Lalu kemudian adalah teori kebenaran koherensi. Artinya, kebenaran harus koheren, harus berhubung. Seperti contohnya adalah makhluk hidup tentunya bernapas. Serigala bernapas, maka dari itu serigala adalah makhluk hidup. Kemudian adalah teori kebenaran pragmatisme, yaitu teori kebenaran yang diyakini atau dipakai di masyarakat, yang diimani di masyarakat. Seperti contohnya, jurusan pendidikan agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan jurusan terfavorit. Maka dari itu banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya di jurusan pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung karena dinilai memiliki prospek kerja yang sangat tinggi. Lalu kemudian adalah teori kebenaran performatif, yaitu adalah sebuah kebenaran menghasilkan atau menciptakan realitas. Seperti contohnya, saya mengangkat saudara Asep sebagai manajer di perusahaan ini. Maka dari itu menghasilkan sebuah realitas bahwa Asep adalah manajer di perusahaan ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah agama sebagai teori kebenaran. Hal ini menjelaskan bahwasannya kebenaran bersumber dari agama. Kebenaran yang bersumber dari agama adalah kebenaran yang mutlak yang diyakini, diimani, dan dipercayai oleh orang-orang yang beragama. Firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan ataupun wahyu dari Tuhan. Seperti contohnya, dalam agama Islam menyebutkan bahwasannya kita tidak boleh
makan makanan yang haram. Karena makan makanan yang haram berbahaya. Babi merupakan makan makanan yang haram. Dan kita meyakini bahwasannya, dan banyak juga para penelitian yang membuktikan bahwasannya daging babi ini sangat berbahaya bagi tubuh. Karena daging babi ini mengandung cacing pita yang tidak bisa mati, bahkan direbus dengan suhu yang sangat tinggi. Tentunya sangat berbahaya bagi tubuh kita. Lalu kemudian adalah sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah struktur yang rasional logis. Kemudian yang kedua adalah isi yang empiris. Yang ketiga adalah isi yang pragmatis. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah menonton, menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga dari tayangan ini kita semua dapat mengetahui tentang kebenaran ilmiah dan juga menjadi koreksi bagi saya pribadi apabila terjadi sebuah kesalahan. Terima kasih banyak. Thank you dan gracias. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.